Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Yakin, NIM 253113206. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang, program studi teknik otomotif. Saya merupakan guru produktif yang mengampu mata pelajaran dasar kejuruan teknik sepeda motor. Pada kesempatan ini, hari ini saya akan melaksanakan pembuatan video UKIN dengan judul Jangka Sorong di SMK Negeri Penerbangan Bukit Batu, SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu cooperative based learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai jangka sorong. Jadi sebelum mulai pelajaran, ketua kelas siapkan, kemudian pimpin doa. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Duduk, istirahat, cepat, gerak. Kita absen dulu kehadiran Nanda hari ini. Al-Fajri, Alvin, Gunawa. Coba semuanya berdiri dulu. Kita periksa kerapian sebelum belajar. Ya, dirapikan. Kemudian untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai pelajar, ketua kelas pimpin nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Baik, mari kita melakukan salah satu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita sekarang melakukan tes dulu. Setelah selesai mengerjakan, nanti langsung dikirim. Saya akan melihat hasilnya. Ada yang bisa memberikan contoh alat ukur selain jangka sorong yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari? Ya, siapa namanya? Tony. Penggaris, Jupito ya. Ada lagi selain penggaris? Meteran. Ya, meteran biasa digunakan untuk ya orang kerja di bangunan. Ya, kita latih dulu kefokusan kalian sebelum belajar. Ini clue-nya warna. Bukan tulisannya ya, tapi warnanya. Merah, kuning, hijau. Ini capaian pelajaran yang harus Nanda semua ketahui. Yang pertama, pada fase E, cakupannya fungsi dan bagian jangka sorong. Kemudian tingkat ketelitian jangka sorong. Kemudian cara membaca jangka sorong. Selanjutnya
prosedur penggunaan dari jangka sorong. Kemudian tujuan pembelajaran, memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik dan benar. Kemudian melakukan prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan bantuan media yang bervariasi secara mandiri dengan baik dan benar. Itu tujuan belajar kita hari ini. Ini peserta didik mampu memahami teknik dasar bidang otomotif melalui pengenalan dan praktik singkat penggunaan alat ukur. Pengertian pengukuran secara umum. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kemudian definisinya secara umum, pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan alat ukur. Jadi alat ukur yang kita dalami sekarang ini yaitu jangka sorong. Inilah contoh bentuknya yang mungkin sebagian sudah banyak yang melihat. Ada 4 bagian. Yang pertama rahang dalam, itu untuk mengukur panjang lebar suatu benda. Kemudian ini untuk mengukur yang di atas, untuk mengukur diameter bagian dalam. Kemudian di bagian belakang X3-nya itu untuk mengukur kedalaman. Jadi dengan menggunakan jangka sorong, kalian bisa mengukur kedalaman, diameter luar, kemudian diameter dalam dari suatu benda yang ingin kita lakukan pengukuran. Ini nama bagian-bagian komponen alat ukur. Yang pertama, rahang atas. Ada 2. Ya, perhatikan. Kita bagi 3 kelompok. Ya, kalian pilih, langsung dibentuk kelompoknya sesuai. Ini geser lagi. Ya. Pak Sibuan, ya, sebagai ketua kelompok 1, ambil LKPD-nya.
Ya, ke depan. Ambil toolnya 2. Antar dulu di atas meja. Kemudian benda yang diukur. Ya, 5 ya. Pistonnya beda ukuran, tukar dulu, beda ukuran. Ya. Kemudian kelompok 2. Ini jangka sorongnya ini sama ini yang 0,02 ya, bawa dulu, bentar dulu dari depan sini ya. Ini piston yang bervariasi, ada baut, pistonnya tambah satu lagi, ada 5 item ya. Kemudian marhot, ini jangka sorongnya, antar dulu. Nih karbu yang diukur yang ini ya, intek. Satu lagi nih baut. Kan satu video lagi untuk lebih meyakinkan kalian cara pengukurannya. Coba diperhatikan dulu sebelum proses pengukuran. Ini merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mekanika engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu diukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Seperti yang telah ditunjukkan di dalam video. Oke. Itu yang di depan, yang terakhir skalanya sama, skala ketelitiannya 0,02, sama yang seperti kalian gunakan. Tulis nama kelompoknya, kemudian lakukan pengukuran. Di sini di depan nama komponennya. Ini ada piston A. Ini ada piston yang besar. Ini buat yang B ya, yang besar. Oke, coba dilakukan. Kelompok 2. Sudah dicek ulang. Oke, diri depan kelompok 1. Menyerong di sini, menghadap ke temannya. Maju semuanya. Boleh si Buhan memaparkan. Silakan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan Hasil pengukuran. kami. Silinder SU54 SN 0,74 0,76 HP-nya 54,76 mm. 54,76 mm ya. Oke, yang kedua. Piston B SU54 SN
0,32, HP 54,32 mm. 3 piston D SU5 SN 0,94, HP 5,94 mm. 4 busi SU1 SN 0,84, HP 1,8. Akan rahangnya mana? Pertama menggunakan dalam Ya, diposisikan. diposisikan ke dalam, lurus sampai mentok. Kemudian Kalau mentok kunci, belum dikunci langsung dilakukan dilakukan. pembacaan. Kalau pembacaannya untuk kedalaman, diameter luar, diameter dalam itu sama nggak? Pembacaannya sama. Oke. Ada lagi dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada, silakan duduk dari kelompok 1. Nanti saya akan lurus biar ya, betul di samping. kita kunci, Baru kita dibaca. Cara pembacaannya bagaimana? Sama dengan kedalaman diameter. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Oke. Ya, si Tanggang. Apa pertanyaannya? Ukuran kedalamnya. Kedalaman pistonnya. Ya, boleh. Kedalaman pistonnya. Berarti di atasnya harus dikasih besi lintangnya. Nanti ditambahkan sama, coba dikeluarkan, ada lagi jangka sorongnya. Nanti kamu ukur tebal ininya ya, ditotalkan. Ini ya, tempelkan seperti tadi. Dimasukkan seperti tadi, Ya, dipentokin. mentokin sampai bawah. Itu kita kunci. Itu kita baca. Bagaimana hasil pembacaannya? Dikurang atau ditambah dengan plat yang ada? Dikurang. Dikurang, ya. Jadi hasilnya dikurang dengan ketebalan ini. Jadi dapat real ukuran kedalaman dari pistonnya. Paham? Oke. Silakan ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Kelompok 3, ya silakan. Baik, selamat siang. Siang. Saya akan membacakan hasil penguparan kami, yaitu 1. Piston SU59 SE 0,9, hasilnya P 9959 0,9 cm. Coba diulangi, berapa hasilnya? 29 2 59. 59, oke. 0,9 cm. Sentimeter atau milimeter? 2. Piston B SU50 SN 4, hasilnya 20,4 cm. Berapa hasilnya? 50 50. 4 cm.
Coba kelompok 2, komponen 1 yang mana? Piston? Piston B. B. Komponen 2? Piston A. Piston E. Yang ketiga? Kamu lihat di LKPD, ya ada tulisannya? Piston C. Yang keempat? Diameter silinder. Kemudian? Baut. Kemudian kelompok 1. Pertama, silinder. Ya. Yang kedua, piston B. Piston B. Komponen ketiga, piston B. Ya. Komponen keempat, busi. Busi. Komponen terakhir, baut. Ya, coba keluarkan alat ukurnya. Busi. Busi tadi bagian mana? Ya. Oke. Untuk kelompok 3, komponen yang pertama tadi apa? Tertulis di LKPD. Dilihat LKPD-nya. Berikan ke Marehat. LKPD, lembarnya. Ya, dibaca. Marhot. Yang pertama apa, Marhot? Pertama, piston A. Ya. Yang kedua, piston B. Ya. Ketiga, piston C. Ya. Lalu yang keempat, karburator. Kabulator. Terakhir, baut. Kabulator yang mana? Hasilnya berapa yang kabulator? Hasilnya juga Iya. 22,42 mm. Yang jelas? 32,42 mm. 32. Yang kelima? 8,42 mm. 8,42. 42 mm. Yang kelima itu komponennya apa? Baut. Baut. Ya, dari hasil pengukuran yang kalian kirimkan untuk kelompok 1 ya, komponen C. Itu masih kurang tepat untuk skala utamanya. Jadi nanti saya harapkan dilakukan pengukuran ulang. Ya, coba kelompok yang C tadi yang busi. Ya. Kamu ukur lagi diameternya. Berapa hasilnya? SU9. Ya, di sini SU-nya tadi kamu 5. Ya, jadi kurang tepat, nggak apa-apa. Nanti kita akan cek lagi ketelitiannya ya. Jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah benar ya. Oke, terima kasih dari A+. Jadi saya harapkan setiap kelompok, setiap pesertanya bisa melakukan pengukuran. Jadi, kesimpulan dari materi ajar kita, ada yang bisa menyimpulkan? Fungsinya, coba Siban, fungsinya jangka sorong untuk mengukur apa saja? Mengukur blok, silinder, Ya, busi, baut, karburator, intake, TB, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Marhot. Jangka sorong kan
bisa mengukur 3 jenis. Coba kamu sebutkan, apa saja yang bisa diukur? Pakai dalam diameter, Ya, pakai dalam luar diameter, dalam ya, ada 3 jenis. Materinya akan saya kirim di WA Group. Jadi kalian bisa sebagai tugas bisa meringkas di buku kalian materi yang diajarkan, poin-poin pentingnya. Ya, seperti tadi fungsinya untuk apa, pengertian pengukuran itu apa. Jadi di sana kalian diringkas di dalam buku. Ini dari proses pengukuran, ada kesulitan nggak kalian tadi menentukan apa? Pembacaannya. Kemudian untuk mengukur kedalaman bagaimana? Sudah paham? Sudah paham. Bagaimana prosesnya? Coba Gunawan mengukur kedalaman tadi. Prosesnya mengukur kedalaman silinder. Kemudian untuk marhot, kalau kedalaman piston bagaimana proses? Jadi dari proses pembelajaran kita hari ini, terima kasih Nana sudah bisa membaca cara pengukuran menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Kita juga punya alat yang 0,05. Nanti minggu depan kita akan membahas selanjutnya penggunaan mikrometer dan jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Kemudian saya sudah mengirim link WA yang post test. Ya, tes setelah hasil pembelajaran. Jadi dibuka di WA Group, dikerjakan. Jadi di situ kita akan melihat bagaimana hasil setelah proses praktek pengukuran. Boleh dikerjakan di ya, dikerjakan kamu. Minggu depan kita masih pelajari tentang alat ukur. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mikrometer dan jangka sorong yang ketelitiannya 0,05, kemudian mikronya yang 0,01. Jadi tugas ringkasannya minggu depan diharapkan di bawah ya. Nanti saya lihat, jadi poin-poin penting kalau bisa dicatat. Kemudian setelah proses pembelajaran nanti komponen-komponen yang ada di meja kalian dirapikan lagi, nanti dimasukkan ke dalam lemari. Kemudian alat ukur dilakukan proses pembersihan dulu sebelum disimpan, karena kena keringat kalian mengandung asin bisa menyebabkan korosi pada alat ukur. Kemudian setelah itu ketua kelas pimpin doa ya, pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Setelah doa selesai nanti baru membersihkan alat. Jadi berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan. Ya, dirapikan duduknya. Silakan ketua kelas dipimpin. mulai. Oke, terima kasih Nanda semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Oke.